bersama-sama ya. Dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Lihat di layar ya. Oh iya, sudah ada. Iya. Baca sama-sama ya, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke, puji Tuhan ya. Jadi renungan singkat kita pada malam hari ini bertemakan doa sepakat ya. Sekali lagi, doa sepakat. Dalam bahasa kita, bahasa Kelupang, bahasa Karama, Pamesa Penawa Mak Sumbayang, atau apa tuh bahasa doa sepakat Sumbayang Mesa Penawa ya. Iya. Ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa jika ada 2 orang sehati dan sepakat untuk meminta apapun kepada Bapa, maka Bapa akan mengabulkannya. Jadi kita imani ya, malam ini kita tidak hanya 2 orang ya, kami di sini ada 5 orang di rumah ya. Jadi kita semua lebih daripada 2 orang, lebih daripada 5 orang, bahkan mungkin kita hampir 10 orang ya. Ya, bersepakat malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di surga akan mengabulkannya. Yang penting intinya adalah kita sepakat. Nah, seperti apakah sepakat itu? Nah, doa sepakat ya berarti 2 orang atau lebih yang sedang berdoa. Nanti kita akan berdoa nanti ya, dalam kesepakatan kita dalam satu keluarga. Kita keluarga besar ya, dalam rumpun keluarga atau kelompok persekutuan. Seia, perhatikan baik, seia, sekata, sehati, sejiwa, memiliki satu pikiran. Perhatikan baik, memiliki satu pikiran dan satu kerinduan dengan hati yang bulat ya. Dengan hati yang bulat, tanpa ragu dan bimbang. Perhatikan, dengan hati yang bulat ya, tanpa ragu dan bimbang. Selanjutnya, sepakat bukan hanya berkumpul secara fisik ya. Jadi biasa kisi kobon toh, secara fisik kita kelihatan hadir, muncul ya satu sama lain. Namun perhatikan baik-baik hal yang penting, namun dengan seluruh keberadaan tubuh. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar hadir secara fisik, kelihatan matanya, kelihatan tubuhnya, kelihatan tangannya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting di sini juga harus apa? Hadir seluruh keberadaannya. Apa keberadaannya itu? Yang selain tubuh juga harus jiwa dan roh. Nah, ketiga unsur ini, tubuh, jiwa dan roh, kita harus hadir ya. Jangan sampai kita punya tubuh di sini ya, tetapi jiwa dan roh kita ada di tempat lain. Misalnya ada di mana, di pantai, ada di tempat penjualan kita, atau ada di dapur kita. Karena kita sedang masak, mau hangus, akhirnya apa? Akhirnya kita mikir jangan sampai mampu tumboku lalakurin. Nah, itu sedang kita pikirkan. Itu tidak boleh. Doa sepakat itu ya, di mana harus hadir tubuh, jiwa dan roh. Itu harus hadir semua 3 unsur itu ya. Kita memiliki satu permohonan yang sama. Jadi kita hadir, berkumpul, dihadiri seluruh unsur tubuh kita, sekali lagi tubuh, jiwa dan roh kita. Lalu kemudian kita memiliki permohonan yang sama ya. Nanti kita akan sepakati apa akan menjadi doa dan permohonan kita bersama. Kita sepakat di situ ya. Kita sepakat. Lalu doa sepakat biasa ditunjukkan. Jadi kalau ada yang berdoa, tentunya ada yang mengimani. Ada yang mengimani apa yang dikatakan oleh seorang pendoa ya. Misalnya Leman berdoa,
tentang sesuatu, maka saya dan kita yang lainnya katakan amin. Amin artinya apa? Benar. Benar adanya. Ya, amin artinya apa? Benar. Di rumah juga harus jawab itu. Ya, sekali lagi, benar artinya apa? Benar. Amin artinya apa? Benar, ya. Iya. Jadi begitu. Sudah paham ya? Jadi ketika kita berdoa, kita sehati, sejiwa, satu roh ya. Lalu kemudian saat kita mendengar saudara kita, teman kita berdoa, maka kita tunjukkan kesepakatan kita dengan cara apa? Mengamini apa yang didoakan. Nah, lanjut. Dengan penuh iman. Dengan penuh iman, jangan sekedar amin amin lalu tidak disertai dengan iman. Dan apa? Kemantapan serta dengan segenap keyakinan. Mantap gitu loh. Jangan ragu-ragu. Serta dengan segenap keyakinan, ya. Sekali lagi, kata amin yang kita ucapkan akan semakin memperbesar iman orang yang sedang berdoa, ya. Jadi orang kalau main sepak bola, ya, orang kalau main sepak bola, begitu dia bermain di lapangan, lalu kita sorak-sorai dia, kita bilang hebat, ayo, semangat, semangat, ya kan? Pasti dia akan semangat, ya. Tetapi kalau kita diam-diam saja, tidak menyemangati mereka, atau kita memperkatakan kata-kata yang tidak baik, dia akan menjadi apa? Layu, tidak ada semangat dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada harapan dalam dirinya, dia menjadi lemas dan layu. Tetapi ketika kita mendengar saudara kita, teman kita berdoa, kita berkata dengan amin, yes, dengan mantap, disertai dengan keyakinan, ya, akan memperbesar iman orang-orang di sekitar kita, bahkan memperbesar imannya orang yang sedang apa? Berdoa, ya. Apapun yang baik yang didoakan oleh orang lain, perhatikan baik-baik. Apapun yang baik yang didoakan oleh orang lain, artinya ada sesuatu yang tidak baik. Ketika orang memperkatakan kata-kata yang baik, yang membangun, ya, yang memberi semangat, maka kita memperkatakan amin. Karena ada juga orang yang memperkatakan hal yang tidak baik. Misalnya, sawa dokkodio, seba dokkodio, damu anak, amin. Misalnya begitu. Atau nakoko maro tedio, langsung gue bilang amin, itu salah. Tapi ketika orang mengatakan pintar, bilang amin. Itu Tuhan menyembuhkan, amin. Gitu. Mate dokkodio, moka mate, jangan bilang amin. Ya, itu tidak boleh. Ya, tetapi sesuatu yang baik harus kita perkatakan apa? Amin. Ya, aminilah itu. Amin berarti kita setuju. Nah, ketika kita mengamini, berarti kita sedang setuju dan percaya kepada apa yang dikatakan, baik ke perkataan kita sendiri maupun perkataan orang di sekitar kita. Ketika kita mengatakan amin, berarti kita setuju tentang apa yang sedang dia katakan, tentang apa yang sedang kita katakan, tentang apa yang dikatakan oleh orang lain, dan percaya bahwa hal yang baik yang sedang dikatakan atau didoakan akan benar-benar terjadi menurut kehendak Allah. Kenapa saya katakan menurut kehendak Allah? Karena Tuhan tahu yang terbaik menurut kehendak Allah. Nah, sebelum kita berdoa, saya ceritakan pengalaman saya di satu kampung. Nah, di kampung itu saya menemukan ada seorang bapak, karena dia punya banyak opo-opo, toh, baca-baca, buru-buru, atau apa bahasa tondok tato ke opo-opo, apa ya opo-opo, cocomi, udah baca-baca, nah, toh, dia sakit, lama sekali dia sakit, tetapi dia tidak mati-mati, tidak sembuh juga, dia menderita sekali. Nah, karena sudah lama menderita, dia mau hidup tidak bisa, dia mati juga tidak bisa. Basata deke tonton aku mengawak mandami kasihan, mengawak mandami bisa menapan apa tak ada mati. Nah, suatu ketika saya dipanggil untuk mendoakan. Sudah sekian tahun dia menderita. Saya katakan kepada mereka, mari
Mari kita doa sepakat. Kalau Tuhan menghendaki malam ini, maka Tuhan lah yang akan menyembuhkan. Tapi ketika Tuhan menghendaki lain, Tuhan akan kerjakan. Karena keinginan kita supaya orang itu sembuh. Tetapi lain kehendak Allah. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan jauh lebih memahami dan mengerti. Akhirnya Tuhan bisa lakukan hal yang lain. Misalnya dipanggil ke rumah Bapa. Nah malam itu akhirnya saya ajak semua keluarga, saya bilang panggil semua keluarga, kita doa sepakat. Doa sepakat kita malam hari ini. Nah kita menaikkan doa sepakat malam itu, kami naikkan pujian berserah kepada Yesus. Setelah kita masuk dalam doa sepakat, kita naikkan doa, ya, doa penyerahan kepada Tuhan. Kita katakan kami serahkan kepada kehendak Tuhan. Kiranya yang terjadi yang terbaik menurut kehendak Allah, bukan yang terbaik menurut kehendak manusia. Nah, setelah kita aminkan, ya, adik-adik sekalian ya, setelah kita aminkan apa yang terjadi, 4 jam kemudian, jam 12 malam lewat 25 menit kami berdoa. Setelah itu kami tinggalkan tempat, lalu kemudian kami tidur. Tetapi teman-teman kita sudah menyampaikan bahwa tidak lama lagi, 4 jam, bukan 4 jam, jam 4 lewat 42 menit bunyilah gong. Apa sangat kendala atau mati, Bu Moni, langsung saya katakan Tuhan panggil dia. Ya, artinya apa? Kesepakatan kita, kadang-kadang kita, ya, ingin supaya ini terjadi menurut kehendak kita. Tetapi perlu kita tahu bahwa Tuhan jauh lebih, ya, mengerti atas apa yang akan dikerjakan, dan kita harus percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan adalah hal yang terbaik menurut kehendak apa? Kehendak Allah. Ya, jadi apapun yang baik dilakukan oleh orang lain, amin itu, amin berarti kita setuju dan percaya kepada apa yang dikatakan, dan percaya bahwa hal yang baik yang sedang dikatakan atau didoakan akan benar-benar terjadi dalam kehendak Allah. Ya, malam ini kita akan berdoa buat om kita Edon. Ya, kita berharap, ya, kita mau supaya Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan punya rencana yang terbaik buat saudara kita Edon. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan atas kehendak kita. Selanjutnya, aminilah setiap hal yang baik dengan suara yang mantap, dengan segenap hati tentunya, dan dengan segenap jiwa, ya, dengan segenap jiwa. Jangan hanya setengah, tapi segenap jiwa. Ya, kita lakukan malam hari ini sehingga, ya, kesepakatan kita malam ini, kita berharap Tuhan mengerjakan sesuatu, dan harapan kita bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, apa yang terbaik, dan paling tidak mengerjakan sesuatu bagi saudara kita Edon, saudara kita atau om kita Edon. Tuhan memberikan kekuatan, terutama iman, bahkan Tuhan membuka jalan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Dia bertemu dengan siapa, dia bisa mendapatkan jalan keluar dari berbagai pergumulan hidupnya. Ya, malam ini kita sepakat berdoa untuk firman Tuhan, kita aminkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya keluar dulu dari Oke, hadir semua. Leman ini saya lihat tidak ada nih, Leman ini. Halo Leman. Ya, mengerti ya firman Tuhan tadi ya semua ya? Ya mengerti, katakan amin. Amin. Yang di rumah, amin. Ya. Ya, malam ini kita akan doa sepakat. Siapa itu di sampingnya saya? Ya, malam ini kita akan adakan doa sepakat ya. Siapa? Leman, mana Leman ini? Halo, Leman? Aduh. Ya, doa sepakat kita malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita menaikkan pujian yang paling menjadi favorit buat saya kalau doakan orang ya. Berserah kepada Yesus tubuh, jiwa, dan rohku ya. Jadi kita hadir di sini tidak hanya tubuh, tetapi harus hadir jiwa, roh ya. Harus hadir ketiga-tiganya unsur
unsur itu. Ya, mari. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku lagi berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Lagi aku berserah, sekali lagi. Aku berserah, Yesus Tuhanku. Aku berserah, amin, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Malam ini kita doa sepakat. Masing-masing kita berdoa untuk saudara atau om kita Edon. Padahal kita tahu bahwa Om Edon ini sudah sangat parah penyakitnya, tumor yang ganas, yang besar sekali di bawah lidahnya. Dan seperti foto yang kita sudah lihat, betapa mengerikan sekali. Dan malam ini kita berdoa meminta kehendak Tuhan, yang terbaik Tuhan kerjakan. Mari sama-sama kita sepakat mengeluarkan suara kita masing-masing. Apa yang Tuhan gerakkan kita untuk doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa yang digerakkan oleh Roh Kudus, baik yang di rumah ini maupun yang ada di Google Map. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami berdoa Tuhan untuk saudara yang kami panggil Om Edon Tuhan. Kami tidak tahu di mana dia berada saat ini Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau mengasihinya Tuhan. Kami melihat fotonya Tuhan, sangat-sangat luar biasa penyakit yang dialaminya Tuhan. Kami tidak bisa berkata apa-apa, kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk memberi dukungan kepadanya. Selain kami hanya memiliki kekuatan doa, selain kami hanya mempercayakan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami, sebab Engkau lah penebus kami Tuhan. Malam ini kami serahkan ke dalam kedaulatan Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Sekiranya Engkau membukakan jalan Tuhan, supaya saudara atau om kami ini mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, bahkan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan Tuhan, ulurkanlah tanganmu Tuhan. Engkau menjamah pada bagian, pada organ tubuh yang bermasalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bibit penyakit yang dialami Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah dari kuasa darah-Mu Tuhan. Malam ini kami berdoa, kiranya Engkau menghendaki Tuhan,
serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau pertemukan orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar, solusi Tuhan. Mempertemukan orang-orang yang peduli dengan dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan malam ini. Tuhan, Kau berkati obat-obat yang dikonsumsi. Baik itu obat dokter, obat-obat herbal. Tuhan jamah, sehingga melalui obat-obat itu Tuhan, dia mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Dan malam kami berdoa, Engkau berikan kekuatan iman. Kekuatan iman. Kekuatan iman. Engkau berikan kepadanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau mendengarkan doa kami. Doa sepakat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita selesai berdoa untuk Edon, tapi kita saling mendoakan malam hari ini, ya. Siapa mau berdoa? Ada yang mau berdoa? Ya, kita berdoa saling mendoakanlah, mendoakan Nirwana sama Bia, mendoakan Yesaya, mendoakan keluarga kami, mendoakan Leman. Siapa yang tergerak berdoa? Ayo. Leman berdoa? Ya. Leman, doakan kami, keluarga di sini. Ya. Dengar suara saya? Dengar? Halo? Ya, doakan keluarga kami. Ya. Silakan berdoa Leman. Berdoa untuk kami semua. Ya, silakan. Ya, silakan berdoa Leman. Ya. 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 Amin. Ya. Ya. Amin. Ya. Amin. Sudah amin. Oke, baik. Saya masih lanjut berdoa. Anak-anak di rumah saya doakan ya. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami sekalian yang ada di rumah ini, baik istri hamba-Mu Tuhan, bahkan juga anak kami Renata diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Masing-masing kami punya tugas dan panggilan diberkati oleh Tuhan.
Tuhan berkati juga Wana yang ada di rumah ini. Olive diberkati Tuhan, dalam studinya diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi anak yang baik, mereka anak-anak yang diberkati, punya masa depan yang cerah. Berbagai kebutuhan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan semua kaum keluarga kami dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di kampung. Tuhan pelihara, baik ada di Hinua, di Petangunan, di Butuh, di Salamba, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami dipertemukan dalam kasih-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami bersyukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan sekaligus kami mengakhiri ibadah singkat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ibadah kita selesai. Ya. Salam sehat-sehati. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat-sehati. Ya. Salam sehat. Ini saya rekam ini doa ini. Saya